Sayyidillah Habib Hasim bin Umar bin Yahya radhiyallahu an merupakan kakek dari Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Pekalongan. Beliau lahir pada hari Senin, bulan Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriah atau bertepatan 1862 Masehi di Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Beliau menikah dengan Syarifah Salmah binti Muhammad bin Ibrahim bin Yahya. Syarifah Salmah ini adalah Raden Ayukun Maryati, keturunan dari para bangsawan Adipati. Pernikahan Habib Hasim dengan Syarifah Salmah dikaruniai 12 anak, di antaranya Syarifah Tolha, Habib Umar, Habib Abu Bakar, Syarifah Fadlun, Syarifah Syifa, Syarifah Khadijah, Habib Muhammad, Syarifah Su'un, Habib Ali Al-Ghalim, Habib Yahya, Syarifah Ni'mah, dan Habib Soleh radhiyallahu anhum. Selain dengan Syarifah Salmah, Habib Hasim juga menikah dengan seorang Syarifah bermarga Al-Habsyi dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Habib Husain dan Syarifah Fatimah. Ayah Habib Hasim bernama Habib Umar bin Toha bin Hasan Sumodiningrat bin Toha bin Yahya, yang ketika wafat dimakamkan di Karangmalang, Indramayu. Sedangkan ibu beliau bernama Hubabah Marina binti Hasan Al-Qudsi Al-Bantani. Pendidikan beliau dimulai bersama ayah beliau sendiri, yaitu Al-Habib Umar bin Toha bin Yahya di Karangampel, Indramayu. Kemudian beliau melanjutkan belajar agama dengan Habib Yusuf bin Yahya di Indramayu. Ketika usia beliau sekitar 25 tahun, beliau kemudian berguru kepada Mbah Kiai Haji Soleh Darat di Semarang. Selain berguru dengan para ulama yang ada di Nusantara, sewaktu melakukan perjalanan haji, beliau memanfaatkan untuk menimba ilmu kepada para ulama di Timur Tengah. Perjalanan haji waktu itu tentunya tidak dapat dilakukan dengan waktu yang singkat, karena perjalanannya harus menaiki kapal mengarungi samudera, sehingga waktu yang ditempuh juga lama. Dalam perjalanan ini, beliau menyempatkan menimba ilmu di Mekah, Madinah, dan Hadramaut. Sejak kecil, beliau bertempat tinggal di Karangampel. Setelah beliau beranjak dewasa, sekitar usia 27 tahun, beliau berpindah dan memutuskan untuk bermukim di kota Pekalongan, tepatnya di Jalan Surabaya, sebelah utara Masjid Nur, Pekalongan Utara. Habib Hasim terkenal sebagai sosok yang dermawan. Setiap hari setelah berkhalwat, berzikir, membaca Al-Quran, dan membaca kitab yang rutin beliau lakukan pada sholat subuh, beliau kemudian keluar dari tempat khalwat dan pergi ke desa-desa dan daerah-daerah untuk melakukan kegiatan amaliyah sodako dengan membagikan harta kepada orang-orang yang tidak mampu. Kegiatan tersebut beliau lakukan setiap hari hingga saat setelah beliau wafat. Banyak para orang tua dan anak-anak yang berbondong-bondong datang ke Masjid Al-Nur, dan mereka mengatakan bahwa setelah Habib Hasim meninggal, tidak ada lagi yang menanggung kehidupan mereka, karena setiap hari Habib Hasimlah yang memberi makan dan harta benda kepada mereka. Kedermawanan beliau memang sangat luar biasa. Diceritakan di daerah Warung Asem, ada seorang yang meminta bantuan kepada Habib Hasim. Lalu Habib Hasim memberi uang hingga orang tersebut bisa membangun rumah, bisa untuk modal usaha. Habib Hasim memang sosok yang dermawan kepada siapapun. Habib Hasim bin Yahya dan Habib Ahmad Al-Attas radhiyallahu anhuma merupakan 2 ulama al-arif billah yang hidup dalam satu masa di Pekalongan dan bertempat di lokasi yang tidak berjauhan. Dikisahkan bahwa ketika Habib Hasim hendak melaksanakan suatu kegiatan atau rencana, beliau selalu meminta izin dan saran dari Habib Ahmad bin Thalib Al-Attas. Begitu juga sebaliknya, jika belum meminta restu dari Habib Hasim, Habib Ahmad Al-Attas tidak akan berani melangkahnya.
Jika Habib Hasyim sudah datang ke tempat maulid Nabi, sementara Habib Ahmad bin Thalib Al-Antos belum datang, maka Habib Hasyim menangguhkan acara sampai datangnya Habib Ahmad. Begitu juga dengan Habib Ahmad, jika beliau datang yang pertama, sementara Habib Hasyim belum datang, maka beliau tidak akan memulai acara hingga Habib Hasyim datang. Kekompakan kedua ulama tersebut nampak sekali ketika ada seorang Habib asal Hadramaut yang datang ke Pekalongan, kemudian hendak berpamitan kepada keduanya. Pada awal abad 20-an, Habib Muhammad Ali Muhsin datang dari Hadramaut ke Indonesia. Beliau juga singgah di kota Pekalongan. Setelah tinggal di Indonesia beberapa lama, Habib Muhammad Ali berkeinginan untuk kembali ke Yaman. Namun ketika hendak berpamitan, beliau merasa bingung kepada siapa dulu berpamitan, Habib Ahmad bin Thalib Al-Antos ataukah Habib Hasyim bin Umar bin Yahya. Ketika beliau datang ke rumah Habib Ahmad dan Habib Muhsin belum sempat bicara, Habib Ahmad sudah memerintahnya, "Ya Muhsin, ila Habib Hasyim bin Umar awalan." "Hai Muhsin, pamit ke Habib Hasyim dulu." Langsung saja beliau datang ke Habib Hasyim. Ketika berpamitan ke Habib Hasyim, Habib Hasyim mengatakan, "Kuburanmu di sini dan di sini kotamu. Nanti kamu akan menggantikan kami semua." Lalu Habib Muhsin datang ke Habib Ahmad dan Habib Ahmad pun berkata, "Apa yang dikatakan Habib Hasyim adalah perkataanku." Kemudian apa yang telah dikatakan oleh Habib Hasyim terbukti. Ketika Habib Ahmad wafat, Habib Muhsinlah yang menggantikan Habib Ahmad mengajar di Madrasah Salafiyah di Kampung Aram bersama Habib Muhammad Abdurrahman. Ketika Habib Hasyim wafat, yang menggantikan menjadi Imam Masjid Al-Nur adalah Habib Muhsin. Ketika itu beliau tinggal di Kelegok dan setelah wafat kemudian dimakamkan di Syapuro. Habib Hasyim juga terkenal terbuka dan ringan tangan membantu permasalahan yang dialami oleh orang. Diceritakan pernah ada orang Belanda sakit dan sudah berobat kemana-mana tetapi tidak kunjung sembuh. Kebetulan orang Belanda tersebut mempunyai saudara di daerah Pekalongan. Oleh saudaranya itu, ia disuruh berobat kepada Habib Hasyim. Akhirnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat pelantara Habib Hasyim, ia pun sembuh dan kembali ke Belanda dalam kondisi yang sehat. Ada yang mengatakan bahwa saudara yang berada di Pekalongan akhirnya memeluk agama Islam setelah kejadian tersebut. Habib Hasyim bin Yahya adalah putra dari Habib Umar bin Hasan bin Toha bin Yahya. Sebelum lahir, Habib Umar pernah berencana memberi nama calon putranya dengan Abdullah. Namun oleh Habib Hasan, calon cucunya, diminta bernama Hasyim. Mengapa lebih memilih nama Hasyim daripada Abdullah? Tidak ada keterangan lebih lanjut. Yang pasti, Hasyim adalah nama populer yang sangat berpengaruh di Jawa pada waktu itu. Buktinya, Habib Hasyim bin Yahya memang hidup sejaman dengan pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sama-sama Hasyim, sama-sama zuriat Nabi, dan sama-sama berpengaruh. Barangkali inilah hikmah di balik pemilihan nama Hasyim daripada Abdullah. Di usia 6 tahun, kakek Abah Lutfi tersebut pernah diambil oleh Nabi Khidir dari abahnya, Habib Umar bin Yahya, selama 9 tahun untuk dididik dan dibersihkan hatinya. Beliau kembali saat usia 15 tahun dan melanjutkan studi di Yaman. Usai dari Yaman, Habib Hasyim kemudian diperintah abahnya nyantri kepada Kiai Haji Soleh Darat di Kampung Darat, Semarang. Syaratnya, ia tidak boleh mengenalkan diri sebagai putra Habib Umar bin Yahya, guru daripada Kiai Haji Soleh Darat, dan tidak boleh menggunakan pamsanad bin Yahya di belakangnya. Saat mendaftar menjadi santri, Kiai Haji Soleh Darat pun Habib Umar tidak mengantarkan langsung putranya itu. Akibatnya, Kiai Soleh tidak mengetahui siapa sebetulnya santri barunya itu. Habib Hasyim remaja kemudian diperlakukan seperti santri biasa yang tidur di lantai dan memasak serta mengaji. Suatu kali, Kiai Soleh Darat
mendengar ada seorang Habib muda di Pekalongan yang dikabarkan memiliki kealiman dan karomah yang bernama Hasyim. Dari Semarang, Mbah Soleh Darat naik kereta sampai ke stasiun Pekalongan. Oleh Habib Hasyim, Mbah Soleh Darat dijemput dengan andong kuda yang disopiri muridnya tersebut, yang juga dimohon mampir ke rumahnya terlebih dahulu. "Mampir ke rumah saya, Kiai," demikian pindah Habib Hasyim kepada gurunya. Tamu di rumah Habib Hasyim ternyata sesak dipenuhi para tamu yang memanggilnya dengan sebutan Endoro. Mbah Soleh Darat pun baru mengetahui kalau rumah tersebut dikenalnya sebagai endalam guru beliau, Habib Umar bin Hasan bin Toha bin Yahya. Betapa kagetnya beliau, "Hasyim, kamu putra Endoro Umar kah?" "Betul, Kiai," jawab Habib Hasyim. "Mengapa dari dulu kamu tidak memberitahu? Kalau saya beritahu, jenengan pasti akan membelikan kasur."